wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Terima kasih banyak sebelumnya dan selamat bertemu kembali. Aku ucapkan untuk semua yang selalu hadir untuk memberikan dukungannya pada channel kesayanganku ini. Dalam kesempatan ini, aku ingin berbagi kisah kembali mengenai cerita seorang anak menantu dengan ibu mertuanya yang pastinya masih bagus untuk disimak. Oke, langsung saja kita ke mertua. Jumat siang, sepulang dari kerja aku, diajak ibu mertuaku ke pesta perkawinan keluarga di luar kota. Jaraknya kurang lebih 4 jam perjalanan mobil, itu pun tentunya kalau tidak lagi macet melewati puncak. Pesta keluarga rencananya dilangsungkan pada malamnya, sekitar jam 19.00 sampai selesai. Dan diperkirakan jam 22.00 akan selesai, rencananya kami akan langsung pulang lagi ke rumah alias tidak menginap. Sesampai di tempat pesta, para sahabat dan keluarga banyak yang mengagumi kecantikan ibu mertuaku. Malah ada yang sempat bercanda bahwa kami berdua adalah ibarat pasangan suami istri yang sangat serasi. Pokoknya di antara keluarga dan sahabat, kami berdualah yang menjadi fokus pandangan mata para tamu yang hadir. Jika dibandingkan pada mereka yang sementara duduk di pelaminan malam itu. Memang kecantikan ibu mertuaku tidak ada duanya, melebihi kecantikan tamu-tamu sebayanya yang hadir. Malah masih lebih cantik dan menarik ibu mertuaku jika dibandingkan dengan para ibu-ibu yang 10 tahun lebih muda dari ibu mertuaku. Walaupun sebenarnya ibu mertuaku sudah terbilang umur 49 tahun. Ibu mertuaku selalu menjaga kesehatan dan tidak pernah melupakan senam. Kalau di rumah beliau selalu merawat dirinya agar tetap fit, cantik, dan energik. Tepat jam 22, kami pamitan untuk pulang. Maklum, rumah kami sangatlah jauh. Dan bila tidak ada halangan, mungkin kami akan sampai di rumah sudah tengah malam atau jam 2 pagi. Setengah jam kemudian, tepatnya pukul 22.30, kami telah meninggalkan tempat pesta dan aku langsung tancap gas mobil untuk pulang. Dalam perjalanan pulang itu tiba-tiba ibu mertuaku mengingatkanku, hati-hati, jangan terlalu kencang jalannya nak Budi, jalannya sangat licin. Betul kata ibu mertuaku, karena saat itu hujan yang turun mulai deras, mana lagi mendekati puncak jalanan, semakin berkabut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba setir mobilku rasakan sangat berat. Aduh Bu, ban mobilnya kempes. Secara refleks ibu mertuaku menjawabnya, cepat pinggirkan mobilnya ke halaman hotel terdekat, ntar nggak keburu bisa-bisa kita repot di jalan, mana hujan deras lagi. Iya Bu, jawabku singkat sambil aku berbelok memasuki salah satu hotel yang ada di kaki puncak. Sebelum kami keluar dari mobil, ibu mertuaku berkata, Budi, kalau ban mobilnya kempes dan gak bisa ditolong lagi, kita harus menginap di hotel ini, besok pagi aja perjalanan kita lanjutkan. Dan memang keadaanlah yang mengharuskan kami untuk singgah dan bermalam. Tidak lama berselang kami berdua dijemput dan diantar ke resepsionis. Untuk mengurangi kecurigaan pihak hotel, ibu mertuaku langsung mencatat identitas kami berdua sebagai suami istri. Ibu mertuaku mengerling kepadaku sambil mengeluarkan kredit cardnya untuk digesek sebagai jaminan nginap di hotel 1 malam. Setiba di kamar ibu mertuaku langsung tersenyum manis padaku dan berkata, Nak Budi jangan macam-macam ya.
Walaupun di tempat pesta tadi malam, mereka yang ada di sana bercanda, mengatakan kalau kita seperti pasangan suami istri. Dan juga tadi di resepsionis ibu juga mengatakan kalau kita adalah suami istri, tetapi kamu tetap anak menantu ibu loh ya. Jadi nggak boleh macam-macam loh ya. Spontan aku menjawab, baiklah ibu mertuaku yang cantik. Entah dari mana datangnya keberanianku, itu untuk merayu ibu mertuaku. Walaupun itu aku sampaikan secara bercanda, tetapi kalau dipikir-pikir, wah bisa berabe juga. Sekamar di hotel dengan ibu mertua yang cantik dan menawan begini. Pasti dugaan orang kalau bukan suami istri yang kemalaman, pastilah selingkuhannya. Dan yang jelas pastilah mereka akan memanfaatkan waktu yang sangat panjang untuk melewati malam yang indah berdua sebaik-baiknya. Di saat aku memikirkan praduga orang terhadap kami berdua itu, tak terasa ada yang tiba-tiba menegang pada diriku. Sepertinya bisikan-bisikan halus mulai menguasai pikiranku, membuatku hampir salah tingkah. Tiba-tiba saja ibu mertuaku berkata, "Ibu mau mandi dulu ya, tolong bantu bukain ini." Wah, dapat rejeki, pikirku. Iya bu, sahutku agak grogi. Di saat aku membantu ibu mertuaku itulah, entah kenapa aku malah mencoba meliriknya dari samping belakang. Dalam hati aku berkata, pastilah semua laki-laki yang berdekatan dengannya ingin memiliki keindahan dan kesempurnaan alam yang ada pada ibu mertuaku tanpa terkecuali termasuk aku, anak menantunya. Semoga saja malam ini adalah malam untuk keberuntunganku. Amin. Sewaktu ibu mertuaku di kamar mandi, terdengar sayup-sayup riak air di bak mandi yang bersentuhan dengan dirinya. Tak terasa tanganku mulai bergerak sendiri secara naluriah yang mulai tidak dapat dikendalikan dan tiba-tiba terdengar teriakan perlahan ibu mertuaku. "Budi, kamu juga mandi ya? Airnya nyaman dan hangat kok." "Ntar lagi bu," jawabku. "Ya iya dong, masa sih mandi bareng?" Lalu senyap. Pikirku, apakah ini sinyal keberuntungan darinya? Atau hanya karena canda saja? Tak terasa genggaman tanganku makin kencang. "Sabar ya sobatku, kamu ntar aku pasti masukkan di kandang yang tepat dan nyaman," gumanku dengan pikiran mulai kurang terkontrol. Beberapa saat kemudian, ibu mertuaku keluar dari kamar mandi dan hanya berlilitkan handuk tebal. Ibu mertuaku menuju spring bed dan langsung masuk ke dalam selimut yang tebal, lalu berkata, "Sana gantian kamu yang mandi nak Budi, ibu mau tidur duluan ya." Aku pun langsung menjawabnya, "Nggak jadi mandi bu, aku pagi aja sekalian." Karena jawaban ini sudah aku persiapkan agar cepat-cepat bisa tidur alias lebih cepat tidur di samping ibu mertuaku malam menjelang pagi ini. "Terserah kamu aja, tapi kalau bau jangan baring-baring di samping ibu lo ya," ucapnya dengan senyum manisnya. Setelah aku ikut tidur, aku masih menunggu kira-kira 10 menit. Setelah nafas ibu mertuaku seperti mulai teratur alias tidur perlahan-lahan, aku mencoba ikut juga masuk di balik selimut tebal itu. Aku tarik dan sibak sedikit selimut, satu-satunya yang akan kami pakai berdua. Tetapi tiba-tiba saja ibu mertuaku mengeliat. Mungkin terasa hembusan dingin akibat selimut yang menutupinya tersingkap sedikit. Tampak ibu mertuaku tidur di bawah selimut tanpa mengenakan aksesoris selain handuk tebal tadi. Karena kami berdua memang tidak mempersiapkan pakaian tidur karena menginap di hotel ini juga di luar rencana kami berdua. Ibu mertuaku tidur miring membelakangiku di sebelah kanan. Perlahan aku masuk di balik selimut di samping kiri. Beberapa saat kemudian ibu mertuaku pun berbalik, tentu saja wajahnya hampir menyentuh wajahku. Ku tatap matanya yang tertutup indah, hidung kecil yang mancung. Ku beranikan dan ku colek perlahan hidung ibu mertuaku, tetapi tak ada reaksi apapun darinya. Ku lanjutkan untuk menarik ke bawah bibirnya yang tipis, agar tampak gigi yang putih rapi berjajar, tetapi ternyata masih juga tak ada reaksi dari ibu mertuaku. Akhirnya dengan detakan jantungku yang berdebar-debar, ku rapatkan mulutku. Sekian detik kemudian, mulailah terlihat tarikan nafasnya sedikit terganggu. Mungkin karena terhalang dengan hidungku,
Pada akhirnya ibu mertuaku membuka sedikit mulutnya. Wow, kesempatan emas ini, pikirku. Tanpa aku duga, rupanya ibu mertuaku di dalam tidurnya mengikuti alur yang sedang aku buat. Mungkin saja ibu mertuaku sedang mimpi. Selanjutnya tentu saja, dengan adanya tanda-tanda itu, kualitas keberanianku bertambah. Keadaan yang langka, dan untuk pertama kalinya, aku dekat dengan ibu mertuaku. Seperti ini membuatku makin kesurupan. Dalam hati aku sempat berpikir, apakah ibu mertuaku saat ini sedang bermimpi dengan suaminya, ataukah hanya pura-pura tidur? Tetapi tentu saja aku tidak mencari jawaban atas pertanyaanku itu. Yang aku cari adalah bagaimana caranya agar aku sukses malam ini. Ibu mertuaku mulai bereaksi, dan tentu saja itu semakin membuat aku merasa senang dan bertambah semangatku. Dengan perlahan ibu mertuaku, aku dorong agar posisinya tidak miring. Kemudian mulailah aku melanjutkan pekerjaan kreatif yang lebih tinggi lagi. Dan tentu saja, aku semakin lupa segalanya, lupa kalau ini adalah ibu mertuaku sendiri. Aku semakin kesurupan akibat makin tingginya semangatku di kala itu. Akhirnya, ibu mertuaku pun tersentak. "Hei Nak Budi, kamu ngapain? Ini nggak boleh," kata ibu mertuaku yang merasa kaget dan langsung setengah marah padaku. "Aku tidak bisa tidur, Bu, apalagi dekat dengan ibu yang cantik gini," jawabku dengan perasaan yang campur aduk saat itu. Antara rasa takut kalau ibu mertuaku beneran marah dan rasa nanggung karena sebenarnya garis finish sudah hampir tampak saat itu. Aku harus berhasil malam ini pokoknya, pikirku di malam itu. Kemudian terdengar jawaban lembut dari ibu mertuaku. "Oh begitu ya." Ibu mertuaku kembali terdiam agak lama, lalu membalik membelakangiku. Dengan suara yang bagaikan angin dari surga dunia, ibu mertuaku kembali berucap, "Baiklah Nak Budi, tetapi jangan gerasa-gerusu gitu dong. Yang romantis ceritanya, biar kita sama-sama senang. Bisa?" Lalu ibu mertuaku terdiam lagi, kata-katanya yang barusanlah yang kurang aku mengerti maksudnya. Apakah yang tadi sempat aku kerjakan itu dibenarkan tetapi nggak boleh gerasa-gerusu? Atau apa ya? Tetapi saat itu tidak ada kesempatan untuk aku berpikir mencari jawabannya, karena aku lebih memilih fokus pada bagaimanakah caranya sinyal-sinyal kecil yang sudah aku terima dari ibu mertuaku itu menjadi semakin kuat. Dan pada akhirnya lancar semuanya. Aku tidak berani lagi ngomong macam-macam padanya. Dengan perasaan yang tidak karuan, aku memberikan jawaban singkat pada ibu mertuaku. "Maafkan Budi, Bu." Seraya aku menatap punggungnya yang masih agak bergetar. Entah sudah berapa lama kami sama-sama terdiam, tiba-tiba saja ibu mertuaku berbalik dan berkata, "Kalau kamu ingin kerja kreatif dengan ibu, syaratnya harus dengan cara yang lembut dan perlahan-lahan aja, kan masih banyak waktu." "Ya sudah, Nak Budi malam ini boleh lanjutkan lagi yang tadi sempat terhenti. Pokoknya malam ini kuserahkan semuanya kepadamu. Kecuali yang satu ini, yaitu sahabat sejati yang ini, dilarang nekat masuk sarang." Seraya ibu mertuaku menyenggolnya. "Tapi Bu, justru cuman yang satu ini, yang paling aku mau malam ini." Protesku mulai berani. "Dasar kamu, dikasih hati minta ampela," jawab ibu mertuaku dengan tersenyum bukannya marah. "Yes," teriakku dalam hati, "pasti berhasil malam ini." Ternyata aku dibuatnya merasa senang, karena setelah itu ibu mertuakulah yang malahan lebih dulu berinisiatif memulainya. Dan pastinya sekarang ini lebih berasa dibandingkan pada waktu ibu mertuaku dalam keadaan tertidur tadi itu. Karena kali ini ibu mertuaku dalam kondisi sadar sesadarnya dengan cara yang lembut dan perlahan-lahan. Di malam yang sejuk dan penuh keindahan, itu semuanya berlangsung saling kerjasama, saling membantu untuk mencapai satu tujuan yang bisa membuat siapapun akan lupa segala-galanya. Begitupun bagiku dan ibu mertuaku. Sesaat kami berdua lupa bahwa yang terjadi di malam itu adalah antara menantu dan ibu mertua yang orang katakan sangatlah lucu. Tetapi justru itulah yang menambah suasana makin seru
dan penuh dengan suasana yang sangatlah romantis. Wow, sungguh satu pengalaman yang sangat sulit dilukiskan dengan kata-kata. Rasanya aku tidak ingin semua ini berlangsung terlalu cepat. Kulihat mata ibu mertuaku mulai terpejam, hingga pada kenyataannya semuanya haruslah berakhir dan mampu membawa kami berdua ke langit ketujuh. Jam di dinding hotel telah menunjukkan pukul 3 pagi dan akhirnya kami berdua tertidur. Keesokan harinya, ibu mertuaku menjepit hidungku sehingga aku sulit bernafas dan akhirnya aku terbangun. "Selamat pagi, mantu ibu yang tersayang," sambutnya sambil tersenyum manis. Tidak kusia-siakan kesempatan ini. Hingga pagi itu, sebelum kami berdua check out, masih dapat bekerja kreatif satu kali. "Ibu, ada satu permintaan boleh?" "Apa itu sayang?" sela ibu mertuaku. "Aku sangat mencintai ibu. Maukah ibu menjadi istriku selama-lamanya?" "Gila kamu sayang, mana ada menantu yang memperistri ibu mertuanya?" jawab ibu mertuaku sambil tersenyum. "Tetapi kamu boleh ambil jatah kerja kreatif kamu kapanpun kamu mau. Asalkan ayah mertua dan juga istrimu tidak tahu," sambungnya. Sampai akhirnya jam 11:30 kami bersiap-siap check out dari hotel. Sewaktu kami hendak mengambil kunci mobil di resepsionis, kami disapa, "Selamat siang, terima kasih atas kunjungannya. Semoga Bapak dan Ibu mendapatkan kebahagiaan di hotel kami." Ibu mertuaku hanya tersenyum dan berjalan menggantung di bahuku menuju ke mobil kami yang telah disiapkan. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.